selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kita boleh dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati, memulaikan seluruh aktivitas kegiatan kita pada hari ini. Maka mari kita memulainya dengan merenungkan firman Tuhan dalam Sapaan Pagi ini. Untuk itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kasih setia yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, teristimewa dan secara khusus dalam istirahat malam kami boleh dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang diberkati. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas hidup, pekerjaan dan pelayanan kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mohonkan Tuhan bersabda dan berfirman dengan rendah hati. Kami mohonkan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-30 di bawah judul perikop Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Ayat 19 kita mulai bersama-sama, mari kita baca. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitahukan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh yang mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa-oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kerjasama, saya kira itu kata yang tepat sekali menggambarkan apa yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai dengan yang ke-30. Yang pertama, kerjasama antara Barnabas dengan Saulus. Lalu hasil cerita dari kerjasama itu, hasilnya di sana diceritakan di dalam ayatnya yang ke-25 misalnya. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pemberitaan firman itu terus berlangsung, disampaikan, diberitakan. Injil kerajaan Allah itu, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, terus diberitakan, dan kerjasama antara Barnabas dengan Saulus menghasilkan sesuatu yang baik. Murid-murid itu semakin bertumbuh dan berkembang di Antiokhia, dan firman Tuhan katakan di sanalah pertama kali mereka disebut sebagai Kristen, pengikut Kristus. Yang kedua, kerjasama juga terlihat ketika ayatnya yang ke-27-28 mengatakan pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh yang mengatakan
bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius dan direspon oleh para murid lainnya pada ayatnya yang ke-29. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan. Bekerja sama juga mereka lakukan hal itu, dan kerjasama itu menghasilkan sesuatu yang baik dalam perjalanan pelayanan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, opa, oma, anak cucu yang diberkati, melihat peristiwa dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ini yang menggambarkan bahwa kerjasama itu membuahkan suatu hal yang baik, maka perenungan pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk mari bangun di dalam hidupmu untuk bekerja sama dengan orang-orang di sekitarmu. Yang pertama, ketika engkau melakukan sebuah pelayanan, apakah itu di dalam kehidupan berjemaat, di lingkup sektoral, di lingkup tempat bekerjamu, lakukanlah itu dengan bekerja sama dengan orang-orang di sekitarmu. Karena sesuatu pekerjaan seberat apapun, sesulit apapun, kalau itu dilakukan secara bersama-sama, maka pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dia akan lebih ringan, dia akan lebih mudah dikerjakan. Kalau ada masalah pasti begitu banyak penasehat, maka banyak juga jalan keluar yang ditawarkan. Timbang-timbang kanan kiri, apa nasihat yang baik, jalan keluar yang ditawarkan, pasti pada akhirnya mendapatkan satu jalan keluar yang terbaik. Kerjasama. Jadi kalau hari ini engkau dipercayakan dalam satu tim, apakah engkau memimpin tim itu ataukah engkau anggota daripada tim itu, kerjasama. Nah, itu dia. Lakukan hal itu karena kerjasama itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Injil Kerajaan Allah ini juga boleh berkembang dengan baik oleh karena para murid bekerja sama, para rasul bekerja sama, orang-orang percaya pada jemaat-jemaat, pada jemaat mula-mula bekerja sama, dan pada akhirnya semua menghasilkan yang baik. Injil terus tersebar, banyak orang percaya, banyak orang memberi diri, bahkan Injil ini benar-benar sampai ke ujung bumi. Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus. Beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Dan semua itu terjadi oleh karena apa? Tuhan memberkati setiap kerjasama yang dilakukan oleh umatnya. Bekerja sama itu dibutuhkan kesehatian. Bekerja sama itu dibutuhkan saling pengertian. Bekerja sama itu dibutuhkan untuk saling mengerti dan memahami satu dengan yang lainnya. Kalau orang bekerja sama, maka dia mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh rekan kerjanya, rekan sepelayanan. Kalau orang bekerja sama, maka dia memahami dan mulai mengerti serta memaklumi apapun itu pikiran-pikiran yang berkembang, apapun itu ide, usulan, gagasan yang ada. Yang harus dihindari adalah keinginan untuk lalu langsung menyatakan bahwa oh, pikiranmu itu salah, oh, gagasanmu itu tidak baik, oh, idemu itu tidak cemerlang. Jangan seperti itu. Kalau itu yang terjadi, maka kita tidak akan pernah bekerja sama dengan orang lain. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita di dalam kita bekerja sama, bukan kita memaksakan orang lain untuk mengikuti apa yang kita mau. Orang lain harus membentuk satu suasana kerja, suatu suasana pelayanan sesuai dengan apa yang kita mau, bukan itu. Tetapi suasana pelayanan yang ada itu kita bangun bersama-sama. Kita bentuk bersama-sama menjadi satu suasana yang baik sehingga pekerjaan itu dapat dilakukan bersama-sama dengan baik. Nah, itu dia. Yang pertama, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bangun di dalam diri kita untuk mau bekerja sama dengan sesama kita. Karena sekali lagi, firman Tuhan berikan contoh kerjasama Barnabas dengan Paulus, kerjasama Agabus bersama dengan para murid, semuanya membuahkan sesuatu yang baik. Yang kedua, kerjasama dalam kehidupan keluarga. Ini juga penting, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ketika Tuhan hendak menciptakan Adam, lalu dia katakan tidak baik, menciptakan Hawa maksud saya. Setelah dia menciptakan Adam, Allah katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Artinya ada diharapkan ada seorang penolong. Berarti kalau dikatakan ada seorang penolong, maka akan ada timbal balik, ada saling tolong menolong, ada kerjasama di sana. Jadi yang firman Tuhan mengajarkan juga kepada kita bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri dibutuhkan kerjasama. Jangan hanya suami yang bekerja lalu istri diam-diam atau
istri yang bekerja, suami yang diam-diam, tetapi diajak sama-sama bekerja sama. Apakah itu bekerja di areal publik sama-sama, ataukah istri hanya di wilayah domestik, suami yang berada di wilayah publik? Tidak masalah. Tetapi dalam membangun rumah tangga itu, kerjasama itu dibutuhkan. Nah, karena apa? Sesulit apapun